Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang semuanya. Pada hari ini, kita akan melakukan praktikum kimia fisika tentang kelarutan fungsi suhu. Di sini kita dapat mengetahui tujuan percobaan dari praktikum kelarutan fungsi suhu, yaitu untuk menentukan daya larut dan panas pelarutan garam terhadap zat pelarut air pada kondisi jenuh. Dan di sini terdapat alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kelarutan fungsi suhu. Nah, kita dapat melihat alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum kelarutan fungsi suhu. Nah, yang pertama ada es batu, larutan, buret, Erlenmeyer, pipet volume, corong, termostat, termometer, dan tambuk reaksi. Pertama-tama yang akan dilakukan pada praktikum kelarutan fungsi suhu yaitu memasukkan es batu dan garam ke dalam termostat. Selanjutnya kita akan menyiapkan gelas ukur dan corong untuk mengambil larutan asam oksalat jenuh sebanyak 70 ml. Langkah selanjutnya, kita memasukkan larutan asam oksalat sebanyak 70 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian, kita akan memasukkan termometer ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, kita akan memasukkan keduanya ke dalam termostat dan pastikan semuanya rapat. Pada percobaan pertama, kita akan mencoba pada suhu 25 derajat Celcius. Ketika suhu sudah mencapai 25 derajat Celcius, kita akan melakukan pengambilan larutan asam oksalat sebanyak 5 ml dengan menggunakan pipet volume, dan pengambilannya hanya mencapai batas garis pada pipet volume tersebut. Setelah itu, memasukkan larutan tersebut ke dalam Erlenmeyer. Di sini mengambil indikator phenolphthalein atau yang bisa disebut PP sebanyak 2 tetes ke dalam Erlenmeyer. Di sini akan melakukan penggojokan agar dua campuran tersebut tercampur. Di sini melakukan penentuan konsentrasi larutan asam oksalat jenuh pada suhu 25 derajat Celcius dengan cara titrasi asam basa menggunakan larutan NaOH 0,5 N. Pada saat indikatornya berubah, maka sudah mencapai titik ekuivalennya. Setelah itu, kita akan melakukan pengukuran volume titran yang diperlukan untuk mencapai titik ekuivalen dan melakukan titrasi triplo. Setelah melakukan pengukuran, kita akan mencatat volume tersebut di laporan sementara. Di sini dilakukan percobaan pada suhu 20 derajat Celcius dan 15 derajat Celcius.
Selanjutnya dilakukan percobaan pada suhu 10 derajat Celcius. Ketika suhu sudah mencapai 10 derajat Celcius, kita melakukan pengambilan larutan asam oksalat sebanyak 5 ml menggunakan pipet volume. Dan pengambilannya hanya mencapai batas garis pada pipet volume. Setelah itu, memasukkan larutan tersebut ke dalam Erlenmeyer. Di sini mengambil indikator phenolphthalein atau bisa disebut PP sebanyak 2 tetes ke dalam Erlenmeyer. Di sini akan melakukan penggojokan agar dua campuran tersebut tercampur. Di sini melakukan penentuan konsentrasi larutan asam oksalat pada suhu 10 derajat Celcius dengan cara titrasi asam basa menggunakan larutan NaOH 0,5 N. Pada saat indikatornya berubah, maka sudah mencapai titik ekuivalennya. Setelah itu, kita akan melakukan pengukuran volume titran yang diperlukan untuk mencapai titik ekuivalen dan melakukan titrasi triplo. Setelah melakukan pengukuran, kita akan mencatat volume tersebut di laporan sementara. Setelah itu, mengulangi langkah yang sama pada suhu 5 derajat Celcius dan 0 derajat Celcius. Pada percobaan pertama, kita mengulangi penetapan konsentrasi larutan asam oksalat dari suhu yang tertinggi ke suhu terendah sebanyak titrasi triplo. Dengan langkah cara yang sama, pada percobaan kedua, mengulangi penetapan konsentrasi larutan asam oksalat dari suhu yang rendah ke suhu tinggi sebanyak titrasi triplo. Setelah melakukan praktikum, mahasiswa melakukan perhitungan. Yang pertama, hitung konsentrasi asam oksalat yang tersisa dalam larutan. Yang kedua, hitung log konsentrasi. Yang ketiga, hitung 1 per suhu. Yang keempat, membuat grafik log S sama dengan log konsentrasi versus 1 per suhu. Maka, slope dapat ditentukan dan delta H dapat dihitung. Sekian dari praktikum kelarutan fungsi suhu. Terima kasih dan selamat mengerjakan.